Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengkaji tentang manajemen sumber daya manusia dan motivasi. Hal yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Kenapa sih kita perlu membahas tentang manajemen sumber daya manusia ini? Karena manajemen sumber daya manusia itu dipandang turut mempengaruhi kinerja suatu organisasi. Jadi pentingnya manajemen sumber daya manusia yaitu untuk keberlangsungan dalam suatu organisasi itu sendiri. Dalam suatu organisasi pasti memiliki tujuan yang akan dicapai. Pun begitu dalam sebuah perusahaan. Nah, dalam konteks ini kita mengartikan organisasi itu sebagai sebuah perusahaan. Nah, perusahaan itu memiliki tujuan yang akan dicapai. Jadi, kita sebagai orang-orang yang menjalankan atau sebagai sumber daya manusia yang ada itu harus dikelola dengan baik, harus direncanakan dengan baik pula. Itulah kenapa kita harus mempelajari atau kita harus membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Ya, selanjutnya yaitu tentang filosofis manajemen sumber daya manusia. Jadi secara filosofis sesuatu yang dahsyat itu tidak akan terwujud dengan dilakukan secara sendiri-sendiri. Akan tetapi diperlukannya kerjasama tim antar individu untuk mewujudkan tujuan yang kita harapkan gitu. Sekalipun tujuan itu tujuan individu, akan tetapi kita memerlukan bantuan dari orang lain dan memerlukan kerjasama dari orang lain untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, dalam hal ini karena manusia itu tidak bisa mencapai suatu tujuan dengan sendiri-sendiri, maka diperlukanlah orang yang banyak, apalagi dalam sebuah perusahaan gitu, apalagi dalam menjalankan sebuah usaha. Jadi diperlukan orang lain selain diri kita untuk membantu kita dalam mencapai tujuan yang kita inginkan. Namun perlu kita garis bawahi juga teman-teman bahwa jumlah saja tidak cukup untuk menjaminnya tercapai suatu tujuan yang kita harapkan. Tetapi diperlukannya kualitas dari setiap individu itu sendiri. Itulah mengapa manajemen sumber daya manusia itu sangat penting dan kiranya sangat perlu kita bahas dalam melakukan sebuah usaha gitu. Karena manajemen sumber daya manusia ini berfungsi untuk melakukan perencanaan, pengaturan, pelaksanaan sumber daya manusia atau setiap individu yang terlibat dalam usaha kita nanti. Selanjutnya yaitu tentang pengertian manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Toko udah ada tercantum di PPT, silakan dibaca. Jadi intinya manajemen sumber daya manusia itu merupakan pengaturan dalam mengatur perencanaan, pelaksanaan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang terlibat dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Itulah pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu karakteristik manajemen sumber daya manusia. Menurut Asqalani, ada 6 macam karakteristik manajemen sumber daya manusia. Di antaranya yang pertama yaitu berbeda-beda. Berbeda-beda di sini adalah tentu ya, manajemen sumber daya manusia ini memiliki karakteristik atau sifat yang berbeda-beda karena setiap individu pun berbeda. Jadi dalam memanage seseorang atau setiap individu atau tenaga kerja juga berbeda, disesuaikan dengan apa keahliannya, apa bidangnya. Maka kita bisa mengatur tenaga kerja tersebut untuk ditempatkan di mana, seperti itu. Yang kedua yaitu strategis. Manajemen sumber daya manusia ini bersifat strategis karena memudahkan kita dalam memanage tenaga kerja dan dalam menempatkan sumber daya manusia. Terus yang ketiga yaitu berorientasi pada komitmen. Tentu manajemen sumber daya manusia dalam melakukan manajemen sumber daya manusia itu selalu berorientasi pada komitmen setiap tenaga kerja atau setiap individu. Jadi yang dilihat dari seorang individu itu komitmen dia terhadap perusahaan itu seperti apa. Terus yang ketiga yaitu memperlakukan sumber daya manusia sebagai aset. Iya, karena
ketika kita tidak bisa menjaga sumber daya manusia atau ketika kita kehilangan tenaga kerja, kita akan sulit lagi untuk mencari yang komitmen. Maka dari itu, dalam melakukan manajemen sumber daya manusia atau sifat dari manajemen sumber daya manusia ini memperlakukan bahwa sumber daya manusia adalah aset berharga untuk perusahaan. Terus yang kelima yaitu sebagai pemicu kegiatan manajemen secara keseluruhan. Ya, jadi manajemen sumber daya manusia ini sebagai landasan untuk melakukan manajemen-manajemen yang lain. Seperti kemarin yang sudah kita bahas adalah manajemen keuangan. Sebelum kita melakukan manajemen keuangan, kita harus dulu melakukan manajemen sumber daya manusia, siapa yang pas untuk ditaruh atau untuk diletakkan di bagian keuangan. Terus yang keenam yaitu fokus terhadap nilai usaha. Ya, tentu semua manajemen itu fokus terhadap nilai usahanya itu apa dan tujuan usahanya yang akan dicapai itu seperti apa, sehingga dalam melakukan pengaturan perencanaan itu bisa dilakukan secara tepat. Ya, selanjutnya yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia. Menurut Priyono 2010 terdapat 5 fungsi manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama sebagai perencanaan untuk kebutuhan sumber daya manusia. Ya, manajemen sumber daya manusia ini berfungsi untuk melakukan perencanaan sumber daya manusia yang akan terlibat dalam usaha yang akan kita jalankan. Jadi orang-orang yang seperti apa yang kita butuhkan gitu. Jadi kita bisa menentukan kualifikasi orang yang cocok untuk mengisi bagian perusahaan kita. Terus jumlahnya berapa? Kira-kira untuk memproduksi ini kita membutuhkan karyawan berapa? Seperti itu. Yang kedua yaitu staffing sesuai dengan kebutuhan organisasi kerja. Tentu saja manajemen sumber daya manusia ini berfungsi untuk staffing. Jadi staffing di sini adalah kita mengetahui kebutuhan apa saja yang ada dalam perusahaan kita gitu. Jadi apakah kita butuh seorang staf produksi ataukah kita butuh seorang staf manajer keuangan gitu. Jadi kita bisa melakukan staffing seperti itu. Jadi karyawan-karyawan bagian apa saja yang akan kita butuhkan. Terus yang ketiga, penilaian kerja. Selain sebagai perencanaan, staffing, manajemen sumber daya manusia juga berfungsi sebagai penilaian kerja seorang karyawan atau tenaga kerja. Kita bisa melakukan penilaian setiap kinerja yang ia lakukan. Jadi karena tadi sudah melakukan perencanaan, terus kita melakukan staffing. Selanjutnya kita bisa melakukan penilaian apakah orang ini cocok ditempatkan di staf keuangan misalkan seperti itu. Sesuai dengan bidangnya kah atau tidak. Nah, komitmen atau tidaknya juga kita bisa lihat dari manajemen sumber daya manusia. Terus yang keempat yaitu perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja. Ini ada kaitannya dengan penilaian kerja tadi. Setelah kita melakukan penilaian kerja, kita bisa tahu kualitas pekerja itu seperti apa dan kita harus memperbaiki di bagian mana apabila harus ada hal yang diperbaiki. Terus yang terakhir yaitu pencapaian efektivitas hubungan kerja. Tentu saja dengan manajemen sumber daya manusia, maka organisasi perusahaan itu akan terstruktur dengan jelas dan akan berjalan dengan efektif gitu. Jadi tidak pabaliut gitu intinya mah. Jadi efektif dalam menjalankannya gitu. Jadi sudah tersusun gitu. Kamu tugasnya apa, dan setiap orang itu harus melaksanakan tupoksinya masing-masing. Seperti itu teman-teman. Dilanjutkan oleh Lutfia. Terima kasih.